Assalamualaikum. Halo, apa kabar sobat bayang malam? Santet adalah salah satu cara seseorang untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Karena diyakini bisa membuat orang yang tidak dia suka menjadi menderita. Tapi ingat, santet juga bisa membuat pengirimnya menjadi celaka. Selamat datang di cerita misteri kali ini. Selamat mendengarkan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Suara katak bersahutan di sawah belakang desa. Di pinggir jalan utama desa Tanjung Asih, berdiri dua kedai makan bersebelahan. Kedai pertama milik Pak Roni, sederhana dengan lampu temaram, namun selalu dipenuhi pembeli. Kedai kedua milik Pak Surya, tampak megah dengan papan nama bercahaya neon biru, tapi sepi pengunjung. Pak Surya menatap dari jendela kacanya yang bersih. Matanya menyorot tajam pada kedai Pak Roni yang ramai. Bau ayam bakar dan ikan goreng dari kedai itu tercium hingga ke dalam hidungnya. Ia meneguk kopi pahit yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Dadanya bergetar oleh rasa iri dan amarah. Kenapa mereka selalu ke sana? Padahal tempatku bersih. Menunya lebih mahal sedikit, tapi pantas dengan fasilitasnya, gumamnya sambil menggertakkan gigi. Sejak 1 tahun lalu, usaha Pak Surya terus merugi. Padahal saat pertama buka, kedainya ramai. Namun entah mengapa, para pelanggan perlahan pindah ke kedai Pak Roni yang lebih kecil. Pak Surya merasa kesal dan harga dirinya diinjak-injak. Baginya, tak masuk akal jika kedai sederhana dengan dinding kayu lapuk itu lebih laris daripada kedainya yang bergaya modern. Suatu malam, saat pulang ke rumah, Pak Surya duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke lantai. Istrinya, Bu Lucy, mendekat dan menepuk pundaknya pelan. Mas, kita mau sampai kapan begini? Tabungan makin habis, kalau kedai terus sepi, kita tak bisa bayar cicilan bangunan bulan depan. Ucapnya dengan suara bergetar. Pak Surya terdiam, matanya memerah menahan amarah. Ia merasa dunia tidak adil. Ia menoleh pada istrinya dan berkata, "Aku akan cari cara, apapun. Dia pasti pakai cara kotor juga. Masa warung kumuh bisa seramai itu?" Bu Lucy menunduk, tak berani membalas. Dalam hatinya, ia tak setuju jika suaminya berbuat nekat, namun ia juga takut jika mereka jatuh miskin. Malam berikutnya, Pak Surya menemui seorang pria tua bernama Mbah Jangkung. Ia terkenal sebagai dukun sakti di kampung seberang. Dengan jas hujan, Pak Surya berangkat diam-diam saat hujan deras turun. Melewati jalan berlumpur menuju rumah gubuk Mbah Jangkung. Di dalam gubuk, asap dupa mengepul wangi bercampur anyir. Mbah Jangkung duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan sarung hitam dan ikat kepala batik kelam. Matanya yang sayu menatap tajam saat Pak Surya masuk. "Kau datang membawa niat busuk, Surya," ucapnya pelan. Pak Surya terkejut. Ia menunduk dengan tangan gemetar. Saya ingin usaha kedai Pak Roni bangkrut. Saya ingin dia jatuh miskin. Apapun caranya, Mbah. Mbah Jangkung tersenyum tipis. "Kau yakin santet usaha bukan perkara main-main? Akan ada tumbal. Jika kau tak sanggup memberi tumbal, santetnya akan menuntut padamu atau keluargamu sendiri." Pak Surya menelan ludah. Hatinya berkecamuk. Namun bayangan cicilan yang menumpuk dan warungnya yang sepi menutup rasa takutnya. "Saya sanggup, Mbah. Apapun syaratnya, katakan." Mbah Jangkung menatapnya lekat-lekat, lalu bangkit pelan, mengambil kendi berisi air hitam pekat. Ia menaburkan bunga 7 rupa ke dalamnya, dan mulai melantunkan mantra dengan suara parau bergetar. Asap dupa menebal memenuhi ruangan. Bau wangi itu berubah menjadi amis, dan membuat Pak Surya mual. "Kau bawa potongan rambut atau foto orangnya?" tanya Mbah Jangkung sambil tetap merapalkan mantra. Pak Surya merogoh saku jaketnya, mengeluarkan plastik kecil berisi beberapa helai rambut Pak Roni yang ia ambil dari kursi kedai saat makan siang di sana 2 hari lalu. Juga selembar foto Pak Roni sedang tersenyum melayani pembeli. Mbah Jangkung mengambil rambut dan foto itu, mencelupkannya ke air hitam dalam kendi. Ia menambahkan tanah kuburan kering ke dalamnya. Bau tanah basah bercampur amis menusuk hidung Pak Surya. "Besok malam Jumat Kliwon, kau datang lagi. Santet ini akan aku kirim saat itu. Tapi ingat, Surya,
Jika kau tak memberi tumbal, kau dan keluargamu akan menjadi gantinya. Pak Surya mengangguk dengan mata nanar. Ia menatap Mbah Jangkung dengan campuran takut dan lega. Dalam perjalanan pulang malam itu, hujan reda dan langit menampakkan bulan pucat di antara awan kelabu. Angin malam terasa dingin menembus jaketnya. Namun di dalam dadanya ada kobaran dendam yang membara. Ia menatap ke depan. Kedai Pak Roni akan hancur. Usaha itu akan runtuh. Dan ia akan kembali berjaya. Namun ia tak tahu. Malam itu langkahnya diikuti oleh bayangan hitam tinggi besar yang berjalan tanpa menimbulkan suara di tanah basah. Bayangan itu adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Angin berhembus kencang sejak sore, membuat pohon bambu di samping rumah Pak Roni bergoyang dan menimbulkan suara berdesir yang menyeramkan. Pak Roni baru saja selesai menutup kedainya. Ia dan istrinya, Bu Salma, membersihkan lantai sambil bercanda ringan. Malam itu kedainya kembali laris, seperti biasa. Di sisi lain desa, tepat pukul 12 malam, Pak Surya sudah duduk bersila di depan Mbah Jangkung. Bau dupa hitam memenuhi ruangan kecil itu. Api lilin berkedip lemah, menimbulkan bayangan menari di dinding bambu. Mata Mbah Jangkung menatap kendi berisi air hitam yang kini mulai bergolak sendiri. Ia merapal mantra panjang dengan suara parau. Lidahnya bergetar cepat, mengucapkan kota-kota asing yang terdengar seperti desis ular. Pak Surya menggenggam tangannya erat-erat, menahan gemetar saat melihat kendi itu mengeluarkan asap putih tipis. Dari dalam asap, samar-samar terlihat bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Nafasnya berat dan bergema memenuhi ruangan. Kau mau dia jatuh, bukan? Tanya Mbah Jangkung tanpa menoleh. Iya, Mbah, saya mau usahanya hancur, jawab Pak Surya dengan suara bergetar. Baik, kau lihat makhluk itu, dia akan menjadi perantara santetmu. Pak Surya menatap asap putih itu dengan mata melebar. Bayangan makhluk hitam tinggi itu perlahan menoleh padanya, menatapnya tajam seolah menembus jantung. Tubuh Pak Surya langsung lemas. Keringat dingin mengucur deras. Dia akan menagih tumbal. 3 hari setelah kiriman ini diterima, kau harus siapkan cairan merah segar sebagai bayarannya, ucap Mbah Jangkung sambil mengaduk kendi dengan ranting karim. Pak Surya mengangguk lemah. Ia tak berani bertanya darah siapa yang harus ia berikan. Ia hanya ingin Pak Roni hancur secepat mungkin. Malam itu juga, saat Pak Roni dan Bu Salma terlelap, terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Pelan tapi jelas, Pak Roni terbangun. Ia melirik jam dinding, menunjukkan jam 1:23 dini hari. Dengan malas, ia bangun dan membuka tirai jendela. Namun, tak ada siapapun di luar sana. Hanya pekat malam dan bunyi jangkrik bersahutan. Ia menutup tirai dan kembali berbaring. Namun baru saja ia memejamkan mata, terdengar suara ketukan lagi. Kali ini lebih keras. Pak Roni berdiri dengan jantung berdegup kencang. Ia menoleh pada Bu Salma yang juga terbangun. Siapa, Pak? Tanya istrinya dengan suara pelan. Entahlah, mungkin anak-anak nakal, jawab Pak Roni. Meski dalam hatinya ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia berjalan ke pintu depan. Saat dibuka, tak ada siapapun di sana. Namun, tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Dari sudut matanya, ia melihat sesosok bayangan hitam tinggi berdiri di dekat pohon mangga depan rumahnya. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala. Tubuhnya hitam pekat, seolah asap tebal membungkus seluruh badannya. Pak Roni mundur dengan napas terengah. Ia menutup pintu cepat-cepat dan memeluk istrinya. Ada sesuatu di luar, katanya dengan suara bergetar. Bu Salma menatapnya bingung. Namun sebelum sempat bertanya, terdengar suara benda berat jatuh di dapur. Mereka berdua terlonjak. Perlahan, dengan kaki gemetar, Pak Roni berjalan menuju dapur.
Lampu di sana berkedip-kedip. Bau anyir tiba-tiba memenuhi ruangan. Seperti bau cairan merah bercampur tanah kuburan basah. Saat lampu berkedip terakhir, Pak Roni melihat sosok itu berdiri di sudut dapur, menatapnya dengan mata merahnya yang menyorot tajam. Lidah panjang hitam menjulur keluar dari mulutnya yang robek lebar. Terdengar suara desis berat bercampur bau bangkai yang membuat Pak Roni mual seketika. Lampu mati total, ruangan gelap gulita. Pak Roni menjerit ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia meraba dinding mencari saklar lampu, namun lampu tetap tidak mau menyala. Sosok itu menghilang saat istrinya datang membawa lilin dari kamar. Pak, ada apa? Pak Roni terduduk di lantai dengan muka pucat basi. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap kosong ke arah sudut dapur. Ia berusaha berbicara, namun suaranya tercekat. Hanya terdengar isakan kecil dari mulutnya. Keesokan harinya, saat membuka kedai, tubuh Pak Roni lemas, namun ia tetap memaksakan diri bekerja. Pelanggan yang datang pun merasa heran melihat wajah Pak Roni yang pucat dan tubuhnya yang gemetar saat melayani. Sementara itu, di kedai Pak Surya, untuk pertama kalinya ada dua pembeli pagi itu. Pak Surya menatap mereka dengan senyum lebar. Hatinya girang bukan main. Dalam hatinya ia berbisik, ini baru permulaan. Roni, bersiaplah. Namun ia tak menyadari. Sejak subuh, bayangan hitam tinggi besar itu juga berdiri di sudut warungnya. Menatapnya tajam, menunggu bayarannya. Malam hari, di rumah Pak Surya, Bu Lucy terbangun saat mendengar suara langkah kaki di dapur. Ia mengira suaminya yang sedang minum. Namun saat menoleh, Pak Surya masih terlelap di sampingnya. Perlahan rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Suara langkah kaki itu terdengar semakin mendekat ke arah kamar mereka. Terdengar ketukan di pintu kamar mereka, pelan namun menyeramkan. Seolah yang mengetuk bukanlah manusia. Bu Lucy menutup mulutnya menahan jerit. Matanya menatap pintu kamar yang perlahan bergerak, seolah ada yang mendorong dari luar. Pintu kamar itu perlahan terbuka. Bu Lucy menahan napas sambil menatap celah pintu yang semakin melebar. Suara langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. Dari kegelapan lorong, muncul sebuah tangan hitam panjang dengan kuku-kuku runcing dan tajam. Tangannya menempel di daun pintu, perlahan mendorong hingga terbuka penuh. Bu Lucy menjerit pelan sambil menutup mulutnya erat. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Surya terbangun karena suara istrinya. Dengan mata masih setengah sadar, ia menoleh ke arah pintu. Di sana, berdiri sosok tinggi besar hitam pekat. Matanya merah menyala. Lidah panjang hitamnya menjulur keluar, meneteskan cairan kental berwarna hitam ke lantai kayu. Sosok itu menatap mereka berdua dengan tatapan haus darah. Udara kamar berubah pengap, bau amis bercampur bau bangkai memenuhi ruangan. Pak Surya berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk itu melangkah masuk ke dalam kamar. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderak pada lantai kayu tua. Ia mendekat ke arah ranjang mereka, menunduk menatap Pak Surya dengan sorot mata menuntut. Suara beratnya terdengar dalam pikiran Pak Surya tanpa menggerakkan mulutnya. Pak Surya menggeleng panik. "Tunggu, belum saatnya!" teriaknya sambil menutupi wajahnya dengan selimut. Makhluk itu mencondongkan tubuhnya semakin dekat hingga wajah hitam menakutkan itu berada di depan wajah Pak Surya. Suara napasnya terdengar berat dan bau busuknya menusuk hidung. Perlahan, makhluk itu menghilang, menyisakan suara desis panjang di udara kamar mereka. Bu Lucy menangis histeris. Tubuhnya menggigil hebat. Pak Surya terduduk dengan mata melotot. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Keesokan paginya, Pak Surya langsung pergi ke rumah Mbah Jangkung. Tanpa mandi, dengan baju tidur masih melekat, ia berlari menembus kabut pagi. Sesampainya di sana, Mbah Jangkung sedang menjemur dupa hitam di halaman. Ia menatap Pak Surya dengan tatapan datar. "Mbah, tolong, makhluk itu menagih tumbal semalam. Dia mau cairan merah.
Dia mau tumbal sekarang, teriak Pak Surya setengah menangis. Mbah Jangkung menghela napas panjang. Aku sudah bilang Surya, 3 hari setelah santet dikirim, kau harus siapkan tumbal. Jika tidak, dia akan menagih pada keluargamu. Pak Surya menatap Mbah Jangkung dengan mata memohon. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Siapa tumbalnya? Saya nggak berani bunuh orang. Mbah Jangkung menatapnya tajam. Jika kau tak berani, bersiaplah. Kau, istrimu, atau anakmu akan menjadi gantinya. Tumbal santet usaha tak bisa ditunda. Kau sudah berjanji. Pak Surya menunduk. Kepalanya terasa berat. Dalam perjalanan pulang, matanya kosong menatap tanah. Di pikirannya hanya ada 2 pilihan. Memberi tumbal atau menunggu makhluk itu menjemput keluarganya. Sementara itu, di kedai Pak Roni, keadaan semakin memburuk. Pagi itu, saat ia membuka kedai, seekor tikus mati tergeletak di depan pintu. Bulunya basah oleh darah, matanya melotot keluar, dan perutnya robek seolah dicakar binatang buas. Bau busuk menyengat, membuat pelanggan yang lewat menutup hidung dan menjauh. Pak Roni membuang tikus itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Sepanjang hari kedainya sepi, tak ada satupun pembeli. Padahal biasanya sejak pagi sudah ramai. Menjelang siang, Pak Roni tiba-tiba merasa pusing. Kepalanya berat, pandangannya berkunang-kunang. Ia bersandar di dinding dapur sambil menahan nyeri. Bu Salma yang melihat langsung panik. Pak, kenapa? Sakit ya? Kita ke dokter sekarang. Pak Roni hanya menggeleng. Ia menutup matanya sambil menahan sakit di kepalanya. Dalam matanya yang terpejam, muncul bayangan makhluk hitam tinggi besar itu, menatapnya sambil tersenyum menyeringai. Terdengar suaranya berbisik di telinganya. Matilah, matilah kau. Pak Roni menjerit dan membuka matanya. Ia menatap istrinya dengan ketakutan luar biasa. Malam harinya, Pak Surya tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Ia menyesap kopi pahitnya, namun rasa pahit itu tak ada artinya dibanding rasa getir di hatinya. Bu Lucy mendekat dan duduk di sampingnya. Mas, kita batalkan saja. Kita minta maaf ke Pak Roni. Mungkin kita bisa jual kedai, buka usaha lain. Aku takut. Pak Surya menatap istrinya dengan mata merah berurat. Tidak, semua ini sudah terlanjur. Kalau kita berhenti sekarang, kita malah habis. Aku harus cari tumbal. Bu Lucy menatap suaminya dengan tatapan ngeri. Apa maksud Mas? Bunuh orang? Pak Surya menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tangis tertahan mengguncang tubuhnya. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia merasa terjebak dalam lingkaran hitam yang menjeratnya semakin kuat. Di luar rumah mereka, bayangan hitam tinggi itu berdiri menatap dari kejauhan. Matanya menyala merah di gelapnya malam. Nafasnya terdengar berat, dan suara desisnya melayang di bawah angin. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, menimbulkan cahaya kilat di langit gelap desa Tanjung Asih. Pak Surya duduk di kursi ruang tamu dengan tatapan kosong. Di depannya, cangkir kopi sudah dingin sejak 1 jam lalu. Bu Lucy menatap suaminya dari dapur dengan wajah penuh cemas dan takut. Sejak 3 hari lalu, makhluk hitam tinggi itu terus menampakkan diri di rumah mereka. Setiap malam, ketukan di jendela dan pintu kamar terdengar tanpa henti. Suara desis beratnya menuntut tumbal yang sudah dijanjikan. Bau amis dan bangkai menguar di setiap sudut rumah, membuat Bu Lucy tak bisa tidur karena mual dan takut. Pak Surya bangkit dari kursinya, berjalan menuju kamar. Ia membuka laci meja rias dan mengambil pisau dapur yang ia simpan di sana sejak kemarin. Tangannya gemetar hebat, air matanya mengalir tanpa suara. Dalam hatinya, ia berbisik, aku harus lakukan ini. Aku harus, demi keluargaku, demi diriku. Keesokan paginya, Pak Surya berangkat ke pasar. Di sana ia sengaja mencari pengemis tua yang duduk menggigil di sudut gerbang pasar.
Lelaki tua itu mengenakan sarung kumal dan baju lusuh. Tubuhnya kurus, dengan tulang pipi menonjol, matanya cekung menatap kosong ke tanah. Pak Surya mendekat sambil tersenyum. "Pak, ayo ikut saya belikan makan enak di kedai," katanya dengan suara yang sengaja dibuat lembut. Pengemis tua itu menatap Pak Surya dengan tatapan heran. Perlahan ia berdiri, menatap hujan gerimis pagi itu dengan tubuh menggigil kedinginan. "Beneran nak, saya lapar sekali," suaranya parau menahan tangis. Pak Surya mengangguk dan menuntunnya masuk ke mobil tua miliknya. Dalam perjalanan, Pak Surya menatap lelaki tua itu melalui kaca spion. Hatinya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap tangannya yang memegang setir. Tangannya bergetar hebat. Setibanya di kebun bambu dekat sungai kecil di pinggir desa, Pak Surya mematikan mesin mobil. Lelaki tua itu menatap sekeliling dengan bingung. "Nak, di mana warung makannya?" Pak Surya turun, membuka pintu belakang, dan menatap lelaki tua itu dengan mata nanar. Ia mencabut pisau dapur dari balik jaketnya. Langit mendung semakin gelap, suara petir bergemuruh. Hujan rintik menetes, membasahi ujung rambutnya. "Maafkan aku, Pak, maafkan aku," ucap Pak Surya dengan suara tercekat. Pisau itu menancap di leher lelaki tua tersebut. Mata pengemis itu melebar. Tubuhnya gemetar hebat. Darah hangat menyembur ke baju Pak Surya. Suara isakannya terdengar pelan, sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemas tanpa nyawa. Pak Surya menjatuhkan pisau dan terduduk di tanah becek bercampur cairan merah. Tangisnya pecah. Ia menatap mayat lelaki tua itu dengan pandangan kosong. Hatinya hancur, namun rasa takut pada makhluk hitam itu jauh lebih besar dari rasa bersalahnya. Di malam yang sama, di kedai Pak Roni, keadaan semakin buruk. Setelah beberapa hari kedainya sepi, malam itu terdengar suara benda berat jatuh di dapur. Bu Salma menjerit kecil. Pak Roni berjalan dengan langkah berat menuju dapur. Kepalanya masih sering sakit, tubuhnya demam sejak semalam. Saat tiba di dapur, lampu berkedip-kedip. Dari sudut ruangan, sosok makhluk hitam tinggi besar itu muncul. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, kulit hitam legam seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, dengan lidah panjang menjulur meneteskan cairan hitam pekat. Bau amis dan anyir memenuhi hidung Pak Roni, membuatnya mual dan hampir muntah. Makhluk itu menatap Pak Roni sambil tersenyum menyeringai, menampakkan deretan giginya yang panjang tajam. Suara desis berat terdengar di telinganya. Pak Roni jatuh terduduk sambil menutup telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia terus merapal doa dengan suara bergetar. Namun makhluk itu justru mendekat dan menempelkan wajahnya yang busuk ke wajah Pak Roni. Bau bangkai menyengat begitu dekat. Pak Roni berteriak histeris hingga suaranya serak. Lampu tiba-tiba padam total. Ruangan gelap gulita, hanya terdengar suara napas berat makhluk itu dan isakan ketakutan Pak Roni. Keesokan harinya, kedai Pak Roni tetap buka, namun tubuhnya lemas dan jalannya sempoyongan. Pelanggan yang lewat hanya menatap iba. Tak ada yang berani membeli karena rumor yang sudah beredar bahwa kedai Pak Roni sekarang berhantu. Kabarnya, beberapa pembeli pernah melihat bayangan hitam berdiri di sudut warung saat makan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Sejak itu, pelanggan tak ada yang mau datang. Sementara di kedai Pak Surya, pelanggan mulai berdatangan. Warungnya terlihat lebih ramai dari biasanya. Pak Surya melayani mereka dengan senyum lemah. Hatinya terasa kosong. Setiap kali ia menoleh ke sudut warung, makhluk hitam tinggi besar itu selalu ada di sana. Menatapnya tajam, seolah mengingatkan. Pak Surya merasa jiwanya terkuras sedikit demi sedikit. Setiap malam, suara makhluk itu selalu terdengar memanggil namanya, meminta lebih banyak tumbal. Di rumah Pak Roni, malam semakin kelam. Pak Roni terbaring dengan napas sesak. Tubuhnya demam tinggi. Bu Salma menatap suaminya dengan mata berlinang air mata. Ia menggenggam tangan suaminya sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran.
Namun sesekali, suara ketukan terdengar dari jendela kamar mereka. Ketukan itu disusul suara berat berbisik di luar jendela. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Petir menyambar berkali-kali, menimbulkan kilatan cahaya di langit hitam pekat. Di rumah Pak Roni, Bu Salma duduk menangis di samping suaminya yang terbaring dengan napas tersengal. Tubuh Pak Roni panas seperti dibakar api. Matanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Sesekali mengerang kesakitan. "Pak, bertahanlah, kita ke rumah sakit besok pagi." "Ya," isak Bu Salma, sambil menggenggam tangan suaminya erat-erat. Namun Pak Roni hanya menghela napas berat, tubuhnya menggigil. Keringat dingin mengucur deras. Dalam penglihatannya, sosok makhluk hitam tinggi besar itu berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala dan senyum menyeringai lebar. Lidah panjang hitamnya meneteskan cairan kental hitam ke lantai. Tiba-tiba lampu padam total. Ruangan gelap gulita, hanya suara hujan dan napas berat makhluk itu yang terdengar. Pak Roni berusaha menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk itu melangkah mendekat perlahan, menimbulkan suara berderak pada lantai kayu. Saat wajahnya hanya sejengkal dari wajah Pak Roni, terdengar suara desis berat. Makhluk itu menempelkan lidah panjangnya ke wajah Pak Roni. Bau busuk dan amis bercampur bangkai menyesakkan dadanya. Pak Roni meronta pelan, matanya terbelalak, sebelum akhirnya seluruh tubuhnya kaku. Napasnya berhenti, kepalanya terkulai ke samping. Bu Salma menjerit histeris, mengguncang tubuh suaminya yang sudah dingin tanpa nyawa. Keesokan harinya, kabar meninggalnya Pak Roni menyebar cepat. Orang-orang desa berdatangan melayat. Banyak yang bergumam bahwa sejak beberapa hari lalu, kedai Pak Roni memang sering diteror makhluk gaib. Sebagian warga percaya ada yang sengaja mengirim santet untuk menjatuhkan usahanya. Di rumah Pak Surya, suara tangisan Bu Lusi terdengar dari dalam kamar. Ia menatap suaminya dengan tatapan ketakutan dan jijik. Mas sudah membunuh orang demi kedai ini. Mas sudah melanggar kemanusiaan. Aku nggak mau ikut terkutuk. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku." Pak Surya terduduk di lantai, memegangi kepalanya yang terasa berat. Matanya menatap kosong ke dinding. Ia merasa tubuhnya lemas, dadanya sesak, dan pikirannya kacau. Namun di sudut ruang tamu, sosok makhluk hitam tinggi besar itu masih berdiri menatapnya dengan mata merah menyala. Makhluk itu tersenyum lebar, menampakkan gigi panjang runcingnya. Suara beratnya terdengar di dalam kepala Pak Surya. Pak Surya menoleh dengan mata merah berurat. "Aku sudah memberi tumbal. Aku sudah bunuh orang. Apalagi yang kau mau?" teriaknya histeris. Makhluk itu hanya tertawa pelan. Suaranya terdengar seperti 1000 paku beradu. Perlahan, sosok itu menghilang menembus lantai. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik, "Tumbal, tumbal, tak akan pernah cukup. Kau juga akan menjadi tumbalku." Malam harinya, Pak Surya tak bisa tidur. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap hujan yang tak kunjung reda di luar jendela. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa ada yang mengawasinya dari setiap sudut rumah. Bau amis busuk memenuhi hidungnya. Udara di rumahnya terasa dingin menggigit tulang. Tiba-tiba lampu padam total, gelap gulita menyelimuti rumahnya. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki berat mendekat pelan. Setiap langkah menimbulkan suara berderak pada lantai kayu. Pak Surya menatap dengan mata melebar ketakutan. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga dadanya terasa nyeri. Makhluk hitam tinggi besar itu muncul dari kegelapan. Matanya merah menyala. Wajahnya menakutkan dengan mulut robek lebar, meneteskan cairan hitam kental. Lidah panjang hitamnya menjulur, meneteskan darah hitam ke lantai. Makhluk itu berjalan mendekat pelan, menimbulkan suara desis berat, bercampur bau busuk bangkai. Pak Surya ingin berteriak, namun suaranya tak keluar. Tubuhnya kaku di kursi. Makhluk itu menunduk menatapnya dengan tatapan haus darah. Perlahan,
Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dengan kuku runcing dan menancapkannya ke dada Pak Surya. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya melotot, mulutnya terbuka, menjerit tanpa suara. Ia merasa rohnya ditarik keluar dari tubuhnya oleh makhluk itu. Suara desis berat terdengar di telinganya. Keesokan paginya, Bulusi pulang untuk mengambil beberapa pakaian sebelum pergi ke rumah orang tuanya. Saat membuka pintu rumah, bau busuk menusuk hidungnya. Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke ruang tamu. Di sana, ia menemukan Pak Surya tergeletak di kursi dengan mata melotot dan mulut terbuka. Tubuhnya kaku, matanya membiru, menatap kosong ke langit-langit rumah. Tangannya menegang, mencengkeram sandaran kursi. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Bulusi menjerit histeris. Tetangga berdatangan dan segera melaporkan ke pihak desa. Namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Surya. Warga hanya berbisik-bisik, menduga ia terkena kutukan santet yang ia kirim sendiri. Sejak hari itu, kedai Pak Surya ditutup selamanya. Orang-orang percaya, di dalam kedai itu kini sering terdengar suara langkah kaki berat, bau bangkai yang menyengat, dan suara desis menakutkan yang berbisik. Kedai Pak Roni pun kosong tak terurus. Bu Salma pindah ke rumah orang tuanya di kampung sebelah, meninggalkan kedai yang kini menjadi tempat penuh kenangan sekaligus kengerian. Di malam hari, beberapa warga yang melintas di depan kedua kedai itu mengaku melihat sosok makhluk hitam tinggi besar berdiri di antara kedai Pak Roni dan Pak Surya. Matanya merah menyala, menatap setiap orang yang lewat sambil meneteskan cairan hitam pekat dari lidah panjangnya. Dan hingga kini, tak ada yang berani membuka usaha di tempat itu lagi, karena mereka tahu tanah di sana telah haus tumbal selamanya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada cerita selanjutnya. Wassalam.